Dibayar 70 juta dalam sebulan, padahal kontennya cukup sederhana dan simpel. Orang ini nggak pakai konten reupload, dia pakai konten original, dan untuk pembuatannya cukup mudah, semua orang juga saya yakin bisa buat konten seperti itu. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah penghasilannya di bulan Mei, dan benar saja, di sini dia dapat penghasilan sekitar 71 juta rupiah teman-teman. Dan di bulan April dia mendapatkan 13 juta rupiah. Orang ini adalah pemiliknya teman-teman, dan di sini memang pengikutnya itu sudah banyak 177.000. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana cara orang ini bisa mendapatkan penghasilan yang cukup banyak, apa jenis kontennya, dan bagaimana cara membuat konten yang dibuat oleh orang yang satu ini. Gak usah berlama-lama lagi, daripada kalian penasaran, di video kali ini langsung aja kita ajari cara membuat kontennya. Bang, ajarin bang. Ajarin dong bang. Iya nih bang. Ya, nama akunnya adalah ini. Kalian boleh cek sekarang juga. Kalian bisa lihat isi kontennya. Di sini saya akan kasih gambaran sedikit tentang jenis konten apa sih yang dibuat oleh orang yang satu ini. Kalau saya buat di sini video, kalian bisa lihat ya. Videonya itu hanya seperti ini. Semuanya penuh dengan kata-kata. Kenapa saya bilang ini konten original? Karena orang ini memang upload video sembarang, jadi di mana aja dia rekam momen, mau lagi di jalan atau di mana dia ambil momennya, kemudian dia upload teman-teman. Dan yang menjadi pembeda itu adalah dia menambahkan kata-kata di sini. Kalian bisa lihat ya. Ini semua berisi kata-kata teman-teman. Hanya anak lahir di bulan ini saja yang tahu rasanya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah jenis konten yang dia buat. Dan semua kontennya seperti ini teman-teman. Makanya dia bisa dapat penghasilan sekitar 70 juta itu di bulan Mei teman-teman. Kalian juga pasti tahu kalau cara membuat konten ini itu cukup mudah dan cukup sederhana. Tapi di sini saya akan kasih tahu cara singkatnya. Gimana caranya supaya kita bisa cepat, bisa produksi beberapa konten dalam satu hari. Apalagi kalau mau upload seperti ini, itu cocoknya atau idealnya itu 5-10 konten dalam satu hari. Apalagi terkhusus untuk kalian yang belum monetisasi teman-teman. Kalau sudah monetisasi, ya udah harus dibanyak-banyakin lah untuk kontennya untuk diupload ke Facebook Pro kalian. Nah, di sini tuh kita akan pelajari step by step cara membuat konten seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah merekam konten. Di sini saya asumsikan kita semua udah punya smartphone yang ada kameranya, jadi kita bisa merekam konten sesuka hati kita. Jadi ambillah semua momen yang bisa kalian temukan. Nggak harus momen itu bagus, pokoknya rekam aja semua momen yang kalian bisa lihat. Mau kalian lagi duduk-duduk di rumah, atau lagi nongkrong di luar, atau lagi lihatin jalan, rekam aja teman-teman. Setidaknya kalian rekam minimal 15 detik. Kemudian kalau kalian itu lagi di luar seperti ini, mau makan itu juga boleh direkam teman-teman. Jadi sebenarnya gampang ya untuk ngambil kontennya, tergantung kitanya itu niat atau enggak. Nah, di sini tuh kita perlu untuk restock video. Jadi kita harus banyak-banyakin ngerekam konten teman-teman. Supaya apa? Setidaknya kita hanya gunakan sekali saja untuk satu video. Jadi kalau kita rekam 15 detik, saran saya itu gunakan hanya sekali saja. Setelah itu langsung hapus saja teman-teman. Nah, ini dijamin lebih aman dari konten berulang atau konten reupload teman-teman. Kalau sudah selesai merekam konten, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua adalah membuat bahan teman-teman. Jadi di sini kita akan buat bahan menggunakan ChatGPT. Jadi untuk membuat bahan kata-katanya di sini kita menggunakan ChatGPT saja karena kita membuat video massal. ChatGPT ini membantu kita untuk membuat banyak konten sekaligus teman-teman. Jadi perintahnya itu cukup mudah dan cukup sederhana. Kalian boleh ikuti saja apa yang saya buat kali ini ya teman-teman. Jadi di sini untuk sederhananya saya buat aja seperti ini. Bantu saya membuat konten, judulnya itu berisi 4-5 kata. Kemudian ada 5 poin penting dari judul. Ya, jadi nanti ada judulnya dan dari judulnya ini tuh bakalan ada 4-5 poin yang akan dijelaskan teman-teman. Dan di sini contoh topiknya saya buat ya. Misalnya jangan mandi di malam hari. Kemudian kalau udah selesai seperti ini langsung aja kita cari teman-teman. Nah, sekarang ChatGPT sudah selesai untuk membuat. Di sini kalian bisa lihat judulnya itu adalah Bahaya Mandi Saat Malam. Kemudian ada 5 poin penting yaitu picu rematik dan lain sebagainya. Jadi ini akan kita jadikan konten teman-teman. Nah, kemudian di sini karena ini kita rasa udah bagus, kita bisa buat lagi. Misalnya di sini saya mau buat 20 konten dengan tema yang berbeda. Jadi nanti akan dibuat secara massal dan kita tinggal copy paste aja untuk ngedit videonya teman-teman. Di sini kita akan coba cari. Nah, sekarang kalian bisa lihat ChatGPT langsung membuat kontennya. Bahaya makan terlalu malam, kemudian ada lagi konten yang dibuat sampai 20 konten teman-teman. Nah, sekarang ChatGPT sudah selesai membuat 20 konten. Jadi kita tinggal copy paste aja, kita bisa buat langsung 20 video dalam satu hari. Karena caranya cukup simpel ya, tinggal copy paste aja. Jadi saya anggap kita itu bisa membuat banyak konten dalam satu hari. Sekarang sudah selesai di bagian kedua, kita akan masuk ke bagian ketiga di mana kita akan edit videonya. Nah, sekarang kita akan masuk ke editing video. Di sini yang pertama kita harus copy dulu teks yang mau kita buat teman-teman. Di sini saya akan coba copy yang nomor 20 ini aja. Kita tekan dan kita pilih teks di sini.
Kita ambil aja salah satu teman-teman. Saya akan coba ambil yang nomor 20 di sini, kita tandai saja yang mana mau kita copy. Kemudian setelah itu langsung aja kita salin di bagian atas. Nah, sekarang kita pergi ke aplikasi editing video. Di sini saya menggunakan CapCut ya teman-teman. Di sini saya menggunakan CapCut Pro, tapi CapCut yang gratisan juga nggak masalah, itu boleh kalian pakai juga. Di sini langsung aja kita ke proyek baru dan langsung kita masukkan video yang mau kita edit atau video yang sudah kita rekam sebelumnya. Nah, ini adalah video yang sudah saya rekam sebelumnya. Di sini untuk audionya boleh dihilangkan, boleh tidak. Kalau mau hilangkan kalian tinggal tekan aja untuk bisukan audio di bagian samping sini. Kemudian kita ke bagian paling belakang di sini. Untuk akhirannya ini kita hapus juga ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita tinggal menambahkan teks saja. Yang pertama kita pilih di bagian bawah ada tulisan teks. Kemudian kita pilih tambahkan teks. Kemudian di sini langsung aja kita pastikan untuk teks yang sudah kita buat tadi. Karena saya mau buat judul dan poinnya itu berbeda fontnya, kita hapus dulu untuk poin-poinnya. Saya akan ambil judulnya saja teman-teman. Nah, sekarang untuk judulnya kita rapikan dulu ya. Sekarang kita tinggal edit aja untuk teksnya teman-teman. Di sini saya akan ganti untuk fontnya sesuai dengan apa yang saya suka. Di sini saya akan coba ganti ke Rubik. Kemudian di bagian gaya, di sini kita ganti juga. Kalian bisa nentukan gaya sesuai dengan yang kalian mau. Misalnya saya mau pakai gaya ini teman-teman. Kemudian saya geser ke samping. Di sini saya pilih yang namanya spasi. Saya geser ke bawah dan karakternya ini saya geser teman-teman, dan juga bagian garisnya di sini saya geser supaya tidak terlalu jauh. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal buat aja posisinya supaya dia makin ke atas teman-teman. Seperti ini. Nah, ini udah jadi untuk bagian judulnya. Sekarang kita tinggal checklist aja di bagian ujung ini, dan ini kita panjangkan ke bagian samping teman-teman. Nah, sekarang kita pergi lagi ke bagian teks. Di sini kita tambahkan teks baru dan kita pastikan untuk bagian poin-poinnya tadi teman-teman. Nah, di sini ada 5 poin yang akan kita masukkan. Di sini untuk spasinya kita hilangkan dulu supaya tidak terlalu jauh. Nah, kalau ini udah selesai, langsung aja kita pergi ke bagian font. Nah, di sini karena saya tidak mau ganti font, saya mau pakai font yang sebelumnya, saya biarkan saja. Kemudian untuk gayanya di sini untuk teksnya saya ganti warnanya menjadi putih. Kemudian saya geser ke bagian bawah teman-teman seperti ini. Kita tinggal rapikan aja di sini. Kemudian saya akan coba lagi ke bagian spasi dan bagian garisnya ini saya geser lagi supaya tidak terlalu jauh. Dan ini udah selesai teman-teman. Jadi kalian buat konten seperti ini aja setiap hari, ini pasti ada yang rame teman-teman. Jadi kalau ada yang meledak satu aja itu bisa mendapatkan penghasilan. Jadi sebenarnya kuncinya ini adalah konsisten teman-teman. Karena pembuatan ini cukup mudah, itu dalam sehari aja seharusnya kalian bisa buat 20-30 video. Dan untuk cari bahannya juga nggak susah, dan ini nggak akan kena indikasi re-upload teman-teman. Jadi kalian bisa coba, apalagi buat orang-orang yang sampai sekarang belum tahu mau buat konten apa, dan belum bisa dapat penghasilan dari Facebook Pro. Kalau udah selesai seperti ini teman-teman, kalian boleh tambahkan musik, tapi saya itu lebih memilih untuk tidak menambahkan supaya nggak kena hak cipta atau pelanggaran dari Facebook. Dan kalau udah selesai langsung aja kita tekan ekspor di bagian ujung dan udah kelar. Itu langsung boleh kita upload di akun Facebook Pro kita. Oke, sampai di situ aja video saya kali ini. Ya, semoga ini membantu kalian untuk membuat konten yang menarik teman-teman, dan ini saya cuma kasih ide aja ke kalian. Jadi disclaimer, kalau ada yang tanya kenapa nggak buat konten seperti itu, ya di sini saya cuma kasih ide saja ya teman-teman. Oke, sampai di situ aja. Kalau bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Sampai berjumpa di video saya yang berikutnya ya.